Macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. A few moments later. Baik teman-teman, kita mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aktivitas di lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan bertujuan untuk mengelola sumber daya seperti tenaga pendidik, fasilitas, dan dana secara optimal agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, dan komunikasi yang efektif dalam proses manajerial tersebut. Baik teman-teman, materi yang kedua adalah fungsi-fungsi administrasi manajemen pendidikan. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya, termasuk alokasi sumber daya. Yang kedua, pengorganisasian. Mengatur sumber daya manusia, fasilitas, dan struktur organisasi agar tugas dan tanggung jawab dapat dijalankan dengan efektif. Yang ketiga, pelaksanaan. Implementasi dari rencana yang telah disusun, termasuk proses pembelajaran, pengajaran, dan kegiatan pendukung lainnya. Yang keempat, pengawasan. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini saling terkait untuk memastikan sistem pendidikan berjalan dengan lancar dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan secara menyeluruh. Ini termasuk yang pertama, perencanaan pendidikan, menentukan tujuan, kebijakan, kurikulum, dan strategi untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, guru, staf, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta dana untuk mendukung proses pendidikan. Yang ketiga, organisasi pendidikan. Menyusun struktur organisasi di lembaga pendidikan, memastikan pembagian tugas dan alur komunikasi yang jelas. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan serta hasil pembelajaran untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Yang terakhir, pengembangan kualitas pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pelatihan, pengembangan kurikulum, dan inovasi dalam metode pembelajaran. Oke teman-teman, materi yang keempat yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur
struktur organisasi dalam suatu lembaga adalah cara penyusunan atau pengaturan hubungan antara berbagai bagian atau unit dalam lembaga tersebut yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur komunikasi. Struktur ini umumnya terdiri dari beberapa tingkat hierarki, dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksanaan. Misalnya, dalam lembaga pendidikan, struktur organisasi dapat mencakup posisi seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Setiap posisi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan kelancaran operasional lembaga dan penyampaian tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang baik memungkinkan koordinasi dan efisien dan pembagian tugas yang jelas di antara seluruh anggota lembaga. Selanjutnya, materi yang kelima adalah supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti kepala sekolah dan pengawas pendidikan untuk memastikan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan merujuk pada kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi menuju pencapaian tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan melibatkan pengambilan keputusan yang strategis, pemberian motivasi kepada staf dan siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk materi yang keenam, yaitu kepala sekolah sebagai administrator atau supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator berperan dalam mengelola dan mengorganisir semua aspek operasional sekolah, seperti perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan jadwal, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap guru dan staf pendidikan lainnya. Ia membantu proses pembelajaran, memberikan umpan balik, serta mendukung pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan dan evaluasi kinerja. Langsung saja kita masuk di materi yang ketujuh, yaitu peran guru sebagai manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peran guru dalam manajemen pendidikan sangat penting karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran di kelas. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap guru dan staf pendidikan lainnya. Ia memantau proses pembelajaran, memberikan umpan balik, serta mendukung pengembangan profesionalisme guru sebagai pelatihan dan evaluasi kinerja. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan analisis kondisi pendidikan yang ada, penetapan tujuan yang jelas, serta pengembangan dan penerapan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini mencakup peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kurikulum, pelatihan, dan pengembangan profesional untuk guru, serta peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk materi yang terakhir atau materi yang ke-9, yaitu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan adalah proses memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, pengambilan keputusan melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti data, pengalaman, dan input dari berbagai pihak terkait untuk memilih solusi yang paling efektif. Pemecahan masalah adalah proses identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi, diikuti dengan pencarian solusi yang tepat. Dalam
pendidikan, ini sering melibatkan upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti kesulitan belajar siswa, kurangnya sumber daya, atau konflik antar pihak. Pemecahan masalah yang efektif melibatkan pengumpulan informasi, analisis mendalam, serta penerapan solusi yang dapat memperbaiki situasi yang ada.